Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita sampai gosok ya. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu pasal tentang syuf'ah. Faslun fi ahkami syuf'ah. Syuf'ah ini secara bahasa itu al-dhab atau persatuan. Sedangkan menurut fikih itu hakun sama lebih bahriyin yasbutu lisyari'il qadim 'ala syari'il hadis. Jadi kepemilikan dengan cara paksa. Jadi syuf'ah ini begini supaya makin gampang. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu kepemilikan satu barang dengan cara paksa karena sebab barang tersebut dulunya syirkah, dulunya punya gabungan. Misal begini, Allahumma sholli ala Muhammad, Pak Cahya sama Pak Epul patungan beli rumah. Nah kemudian Pak Epul jual rumahnya ke Pak Hendra. Pak Cahya ngomong, dengan hak syuf'ah jatahnya Pak Epul ana miliki, tinggal Pak Cahya kasih dengan harga yang serupa. Jadi dimiliki dengan cara paksa, baik Pak Hendranya mau ataupun enggak, setuju ataupun enggak. Jadi ada yang namanya hak syuf'ah gitu. Jadi kalau dulu nih kan Pak Cahya sama Pak Epul tadi beli gabungan, terus Pak Epul jual yang hak miliknya dia. Misal katakan satu rumah, kan satu rumah nggak bisa dibagi kan, susah. Satu rumah dibagi mau gimana? Mau ditempokin tengah-tengah. Nah, kemudian ternyata Pak Epul ini jual haknya dia. Misal dulu itu saya katakan aturannya setengah-setengah lah gitu. Misal kesepakatan setengah-setengah, seribu gitu. Maka kan otomatis kalau rumah ini dikatakan seiring berjalannya waktu itu rumah makin mahal. Katakanlah di waktu tersebut dijual itu harganya 4.000, maka Pak Epul cuma menjual nih jatah rumahnya setengah. Itu rumah bisa dikontrakin. Anda jual jatahnya ke Pak Hendra ngasih uang ke Pak Epul 2.000. Karena kan cuma setengah. Nanti hasil dari kontrakannya itu tujuannya kata Pak Epul, hasil dari kontrakan rumah itu masuknya nggak ke Anda lagi tapi ke Pak Hendra. Nah kemudian Pak Cahya menolak itu dengan syuf'ah. Dengan hak syuf'ah ana beli haknya Pak Epul menjadi hak ana. Jadi otomatis itu rumah bukan lagi syirkah. Mau nggak mau ataupun Pak Hendranya, kan Pak Hendra baru beli ini ceritanya dengan harga yang sama. Jadi nggak bisa Pak Hendra mainin harga naikin, ya udah nggak apa-apa. Tapi harganya beda kan ini, nggak bisa dengan harga yang sama. Mau ataupun enggak. Jadi ada namanya hak syuf'ah. Nah, di sini katakan wa syuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar. Syuf'ah itu wajib kalau adanya persatuan, percampuran dunal jiwar, tanpa atau selain daripada yang namanya tetanggaan. Misal gini, kalau ini kan katanya CKM atau perumahan mana yang satu tembok dua rumah, ya kan ada gitu ya. Nah, itu nggak bisa selain daripada itu. Kenapa? Karena rumahnya dia sendiri-sendiri walaupun temboknya satu. Nah ini nggak bisa dimiliki hak syuf'ah karena kan mereka beli sendiri-sendiri. Nah jadi nanti misal ketika si A ini menjual rumahnya, si B nggak bisa ngaku di tembok ana nih gitu. Karena ana dulu pemilik rumah ini, pemilik rumah samping kan dia udah ngejual ini punyanya anak, nggak bisa. Jadi kalau tembok-tembok yang sudah menyatu dengan dengan apa namanya Allah dengan tetangga itu nggak bisa dikatakan syuf'ah. Syuf'ah itu sesuatu yang sudah bersatu karena adanya syirkah. Nah kalau itu kan tadi nggak ada syirkah, nggak ada persatuan di dalam hartanya. Fima yanqasimu duna ma la yanqasimu, di dalam hal-hal yang bisa dibagi. Kalau di dalam hal yang nggak bisa dibagi itu nggak bisa syuf'ah. Misal begini, yang nggak bisa dibagi itu contoh
WC umum lah kata. WC umum kan sekarang jadi duit gitu ya. Ya tergantung, kalau di tempat rekreasi jadi duit WC umum. Kan WC kecil ya. Misal dulu ketika ngebangun cuma ada satu doang WC umum, cuma satu. Tapi pakai patungan lagi gitu. Bangunnya patungan. Nah kemudian si hak yang satu ini dijual. Maka di situ nggak berlaku syuf'ah. Yang ngebeli ini dengan yang si pemilik lama yang dulu syirkah itu, yang membeli syirkahnya si A dengan si B yang syirkah pelaku dengan si A ini si B nggak bisa melakukan syuf'ah. Kenapa? Karena nggak bisa dibagi. Ya udah itu bangunan memang nggak bisa dibagi. Andai pun nanti misal si pihak yang membeli syirkahnya si A, syirkahnya si A ini menolak. Jadi kalau menolak harus dipisahin gitu, harus dipisahin. Tadi nih gini, ya misal Pak Hendra nggak mau ngebeli, nggak mau ngejual, nggak bisa kalau nggak mau ngejual, kecuali harus dipisahkan, langsung ibaratnya langsung direnov lah gitu, langsung dibongkar. Kalau enggak masih mau dapat keuntungan nggak bisa. Intinya bolehnya cuma dipisah doang. Bolehnya cuma langsung dipisah. Kalau dia nolak ya sudah langsung pisah. Nah kalau kamar mandi kecil begitu kan dipisah bagaimana? Udah kamar mandi kecil dipisah, apa yang mau dipisahin gitu. Maka kalau dengan cara itu tadi itu Pak Cahya nggak bisa punya hak syuf'ah, nggak bisa semena-mena. Udah pokoknya harus Anda beli. Kalau enggak kita tembok setengah-setengah, ya nggak bisa, orang barangnya kecil. Jadi syuf'ah ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang bisa dibagi. Kebun misal, katakanlah misal kita ikhwan semua, nggak cuma 2 orang, nggak cuma 2 orang. Allahumma sholli Muhammad, kita misal beli kebun cengkeh misal begitu 1 hektar, patungan gitu kan, patungan. Nah terus kemudian ternyata Pak Wahidi mau ngejual haknya dia, gitu. Karena kan nanti bagi hasil di sana kan, namanya syirkah bagi hasil. Dia mau ngejual haknya Pak Wahidi, haknya Pak Wahidi sendiri, dia jual haknya dia. Katakanlah dari bagian itu punya Pak Wahidi 1/6 misalnya. Nah nanti kita semua tergantung kesepakatan. Kita sepakat nggak boleh ada orang baru. Kalau ada yang mau jual harus kita yang beli semua rame-rame gitu. Nah, makanya cuma boleh ini, walaupun Pak Wahidi udah ngejual ke orang lain, orang lain harus ngasih. Kalau enggak ya udah disekat, dibagi gitu. Ya udah, ente nggak mau kita beli ya sudah, ambil jatahnya ente. Nah kan kalau itu nggak bisa dibagi. Kebun cengkeh bagaimana ngebagi? Dia mau nembokin sendiri gitu, dipecah sendiri, tanahnya cuma misal sepetak begitu, kan nggak bisa. Maka mau nggak mau dia harus kasih gitu, nggak bisa dengan pembagian. Kemudian wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi bisamani alladhi waqa'a alaihi al-bay'. Dan terjadi si syuf'ah ini pada segala sesuatu yang nggak bisa dipindahkan. Ini kan tadi kebun tuh nggak bisa dipindahkan. Ma la yunqalu minal ardi, yang nggak bisa dipisahin, yang nggak bisa dipindahin dari si tanah itu. Ya kan kalau udah kebun cengkeh kalau dipindahin bagaimana? Memang masih mungkin tumbuh kan, ada kemungkinannya, malah ada kemungkinan tumbuh, ada kemungkinan enggak gitu. Kebun durian misal dipindahin pohonnya kan ada kemungkinan tumbuh, ada kemungkinan enggak. Dan kalau udah gede udah tumbuh udah susah, nggak bisa dong gitu. Jadi ini bisa berlaku hak syuf'ah di dalam hal-hal ini. Mala yunqalu minal ardi kal aqar, seperti kebun wa ghairihi, dan selainnya akar. Kalau di sini Allahumma sholli Muhammad dicontohin misal bangunan gitu. Kemudian pepohonan yang ada pada tanah, yaitu tadi kebun yang ada di tanah tersebut. Bisa mani, syuf'ahnya berapa? Bisa mani alladhi waqa'a alaihi al-bay', dengan harga yang terjadi pada saat jual beli itu tadi. Jadi nggak boleh pakai, makanya tadi yang bilang nggak boleh pengen naikin harga misal gitu. Ya udah nggak apa-apa, silakan beli, tapi harganya beda loh, kan anak udah beli gitu kan, anak udah beli, anak harusnya dapat jatah dari itu. Nggak bisa, harus sama dengan harga saat dia membeli itu. Wahya 'alal fur, dan harus langsung. Nah ini syaratnya yang kedua, wahya 'alal fur, harus langsung saat pengetahuan itu. Jadi misal gini, Pak Cahya tahu Pak Epul menjual tadi itu hak syirkahnya dia ke Pak Hendra. Maka ketika tahu, Pak Cahya harus langsung ngambil
hak syuf'ahnya kalau dia mau syuf'ah. Itu kalau enggak, kalau ditunda tanpa adanya udzur syar'i, batal, udah nggak punya hak syuf'ah lagi. Sampai di sini dikatakan, nah alal for ini wa hina idzin falyubadir syafi' idza anima bi asyaqqasin bi akhdhihi wal mubadarah fi talab syuf'ah 'ala al-'adah. Fa in akharaha, di sini dikatakan fa in akharaha kalau ditakhirkan ma'al qudrati 'alaiha, sedangkan dia mampu untuk langsung, jadi nggak ada udzur, batulat, batal hak syuf'ahnya, batal hak syuf'ahnya. Jadi kalau nggak langsung batulat. Walau kana muridu syuf'ah maridan aw ghaiban an biladil mushtariya. Kalau misal dia ini mau udah niat ambil hak syuf'ahnya tapi ternyata sakit gitu. Atau jauh jaraknya dari tempat itu untuk nyamperin Pak Hendra misal gitu. Maka atau mahbus nih terkurung, jadi ada pandemi atau lagi nggak boleh keluar lah intinya begitu dari wilayah tersebut. Au khaifan min aduin, atau ada sesuatu yang dia takutin gitu. Di sini dicontohin dia. Fal yuwakilu in qaddara, maka harus ngirim wakil. Kalau dia ternyata nggak bisa ngirim wakil juga, misalnya orang sama jauh di tempat yang dekat sama Pak Hendra, nggak ada yang dia kenal misal gitu, maka harus apa? Wa illa fal yushhad 'ala talab, harus dia bikin saksi. Jadi ketika Pak Cahya tahu Pak Epul jual haknya, Pak Cahya nggak bisa, sakit kah itu, intinya ada udzur syar'i, maka pilihan pertama harus ngirim wakil, utusan untuk mengambil hak syuf'ahnya itu tadi. Nggak bisa ngutus utusan, harus mengambil saksi. Pak Cahya pilih saksi Pak Juanda, misal karena pokoknya tetanggaan, Pak Juanda nanti jadi saksi ya gitu. Di saat tersebut langsung bikin perjanjian bahwa nanti sekarang saat ini hari ini pengen ngambil hak syuf'ah ke Pak Hendra, tapi karena anak sakit anak nggak bisa, atau karena alasan apa tadi itu udzur syar'i. Nah nanti di saat sudah bisa baru datang dengan si saksinya itu tadi, baru sah. Kalau enggak batal. Kenapa? Karena syuf'ah ini jadi syuf'ah ini tujuannya adalah untuk maslahah, untuk menghilangkan doror. Kan di dalam jual beli gak boleh ada doror kan. Nah kalau Pak Cahya itu tadi kenapa punya hak syuf'ah? Kalau Pak Cahya merasa dirugikan dengan dijual ke Pak Hendra, siapa yang nggak punya? Orang ujuk-ujuk gitu kan, misal kok anak persetujuannya sama Pak Epul, dia enak-enakan jual ke Pak Hendra apa segala macam, maka dia punya hak itu tadi. Jadi dikasih hak kewenangan di dalam Islam untuk menghilangkan doror, tapi harus langsung, nggak bisa dientar-entar. Nah, kemudian ini yang menarik, wa idza tazawwaja mar'atan ala syiksin akhadahu syafi' bi mahril mithl. Misal kalau terjadinya syirkah ini sama emas misalnya, tadi itu Pak Cahya sama Pak Epul patungan beli emas 10 kilo misalnya, emas 10 kilo gitu ya patungan. Nah kemudian ternyata Pak Epul si pemegang emas itu tadi itu menjadikan emasnya mahar buat kawin lagi misalnya. Bisa. Iya, dijadikan mahar. Udah mah barang syirkah, barang jual ini barang belinya malah dijadiin mahar gitu. Maka Pak Cahya ketika tahu berhak gitu ya, berhak langsung ngambil hak syuf'ahnya. Digantikan berapa? Nggak digantikan dengan harga tersebut. Ini malah rugi. Kenapa? Karena ini parah gitu. Bukannya dijual malah diambil manfaat buat sendiri gitu. Tanpa sepengetahuan kalau mahar itu sodako, pemberian. Pihak laki ke pihak perempuan malah dikasih ke orang, bukannya dijual, dikasih. Maka Pak Cahya ngambil itu emas 10 kilo diganti dengan mahar misal. Mahar misal itu apa? Mahar misal itu mahar yang biasa dijadikan mahar di antara keluarga atau kampung tersebut. Kan biasanya nih kita ada biasanya nih, kalau mahar misal keluarga biasanya dulu kakaknya maharnya berapa gitu, adiknya maharnya berapa. Nah ini diambil, ditarik kesimpulan, oh berarti maharnya katakan keluarga ini mahar misalnya 1.000 misalnya. Makanya kalau di Indonesia ini agak susah. Mahar misal kan, coba rata-rata apa mahar yang selalu dijadiin? Seperangkat alat sholat kan? Nah itu rugi banget sudah gitu. Emasnya 10 kilo buat Pak Cahya gitu kan, digantiin cuma dengan
mahar kita seperangkat alat sholat kacau. Makanya jangan ini kalau yang syirkah itu nggak boleh dijadikan manfaat sendiri, ngasih ke orang gitu nggak bisa. Jadi harus kalau dia mau diambil digantiin dengan mahar misal. Wa in kana syufa'u jama'atan. Nah, ini tadi yang contoh yang tadi saya contohin, kalau syufa'ahnya jama'atan, syirkahnya itu jamaah, punya syirkahnya kita bareng-bareng, maka kan kita semua punya hak syufa'ah. Nah, maka gimana? Istahaqquha ala qadril amna. Maka mereka memiliki hak syuf'ah itu tadi sekedar berapa mereka memiliki. Jadi kalau misal kita tadi patungan 1 hektar itu beli tadi kebun cengkeh, itu kadar patungannya beda-beda gitu, misal gini, misal cuma sepertiga gitu, ada yang lain sepertiga, ada yang tahu-tahu ujuk-ujuk misal Pak Edi setengah, ngebayarin setengah kebun cengkeh itu. Maka ketika salah satu dari kita menjual syirkahnya, menjual hak syirkah kita, itu yang ngebelinya juga harus sesuai kadar itu tadi. Maka Pak Edi harus banyak juga, harus setengah dari kadarnya. Sepertiga yang dijual, setengah dari sepertiga itu harus dibeli sama Pak Edi. Baru nanti yang lainnya sepertiga sesuai dengan kadar syirkahnya. Kalau syirkahnya lebih dari 1, tapi kalau syirkah cuma berdua kan beres sudah. Ini kalau syirkahnya lebih dari 1, artinya syirkahnya bertiga gitu, syirkahnya berempat, berlima. Ini sebenarnya saham-sahaman gitu. Itu jual saham, itu nggak diperbolehkan gitu. Saham orang dijual lagi ke orang lain gitu, itu nggak diperbolehkan. Ya gampangnya begitu. Kalau bahasa kita sekarang saham, kan tanam saham kan nanti ada bagi modal, bagi hasil gitu kan. Nah terus kalau sahamnya si A dijual, ini ada hak, namanya hak syuf'ah. Ya sampai sini kurang jelas, habis sudah Pak syuf'ah. Agak panjang. Kita ada yang ditanyain. Karena kalau kita nggak main-mainan duit jadi agak bingung gitu. Iya, mau bingung karena intinya, tapi kita tahu gitu bahwa kalau satu saat kita punya tanam saham-sahaman begini, nah kemudian ada sahamnya orang lain yang dijual, kita punya hak syuf'ah. Kita punya hak untuk menolak hal tersebut dengan cara langsung membeli, baik orang ini terima ataupun enggak. Kalau dia nggak terima ya sudah, kita nggak terima. Kalau ketika bisa dibagi maka boleh langsung dia sekat gitu. Tapi kalau nggak bisa dibagi, dia nggak bisa nolak. Udah mau nggak mau harus dijual. Mau nggak mau harus dikasih.